Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali kami dari studio 5. Studio berapa ini? Studio 7 kali ya. Studionya banyak pindah-pindah. Masih bersama Bapak Fatah. Kami dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan homer atau arak atau alkohol lah. Alkohol aja bahasanya ya, biar enak, biar pas. Jadi begini saudara, untuk urusan makanan atau minuman, standarisasi atau ukuran yang Allah berikan itu 3. Yang pertama, makanan atau minuman itu harus halal. Secara syar'i harus halal. Yang kedua, makanan atau minuman itu harus baik. Ini personal. Kalau halal ukurannya universal, kalau baik personal. Kemudian yang ketiga, jangan berlebihan atau jangan israf, tapi cukup. Makanan yang halal ini kreditnya itu predikatnya itu syar'i. Kemudian makanan yang baik ini bukan titelnya lah atau tinjauannya lah. Tinjauan baik ini adalah medis. Kemudian tidak berlebihan, ini juga tinjauannya syar'i dan medis. Jadi 2. Karena ketika orang berlebihan itu di situ ada faktor keserakahan dan juga ada faktor kekenyangan. Jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi barang haram, maka yang akan dipengaruhi atau terpengaruh adalah psikis. Jika seseorang banyak memakan makanan yang tidak baik atau tidak baik, maka yang dipengaruhi adalah fisik atau tubuh. Jika seseorang makan berlebihan, minum berlebihan, maka yang dipengaruhi adalah fisik dan psikis. Makanan dan minuman, nasi dan kopi atau es teh itu memang konsumsi fisik. Ketika seseorang memakan barang yang haram walaupun baik, jadi ada yang haram tapi baik. Contohnya apa? Contohnya ayam tetangga, ayam nyolong itu baik. Ayamnya baik, tidak masalah, digoreng enak, tetapi haram. Ada yang halal tapi tidak baik gitu. Umpamanya halal tidak baik itu makan kacang bagi yang punya asam urat, makan daging kambing bagi yang punya darah tinggi. Itu halal tapi tidak baik. Ada yang halal baik tapi berlebihan juga tidak boleh. Makan ayam hasil beli sendiri, kita tidak ada masalah dengan ayam, maksudnya tidak ada penyakit yang terkait dengan ayam, boleh. Tetapi makan daging ayamnya kebanyakan juga tidak boleh. Jadi kalau seseorang terlalu banyak makan makanan yang haram, maka yang dipengaruhi psikologis. Kalau seseorang banyak makanan yang tidak baik untuk dirinya, karena berbeda ukuran antara orang satu dengan lain, maka yang ditembak adalah badannya. Kalau seseorang makan berlebihan, maka yang ditembak psikis dan fisiknya. Orang yang makan berlebihan, apalagi haram, maka jiwa dan raganya, fisik dan psikisnya akan terganggu. Itu pasti.
Nah, kemudian bagaimana dengan alkohol? Apakah alkohol itu haram? Alkohol itu haram karena memang itu memiliki karakteristik atau daya rusak untuk fisik secara secara medis atau secara kedokteran. Namun sebenarnya babi ataupun alkohol pada prinsipnya, untuk meluruskan tauhid ini ya, pada prinsipnya haram dan halal itu merupakan sebuah ujian. Maksudnya begini, ketika Allah menghalalkan sebuah barang, sebuah makanan, suatu makanan atau minuman, maka seandainya kita mengharamkan, maka itu menjadi ujian. Ketika Allah mengharamkan suatu makanan atau minuman, tetapi kita kemudian memaksa meminumnya, maka itu juga jadi ujian. Apakah ada barang atau makanan atau binatang yang Allah halalkan tetapi kita mengharamkan? Ada. Saya sudah bahas di video tentang Ratu Selatan. Para orang-orang yang orang-orang yang mempelajari ilmu lembu sekilan, dia mengharamkan, menekadkan dalam hati, meniatkan dalam hati haram makan sapi, padahal Allah menghalalkan. Nah, itu juga salah. Jadi barang yang Allah halalkan jangan diharamkan, barang yang Allah haramkan jangan dihalalkan. Alkohol ini merupakan barang yang haram, babi merupakan barang yang haram. Haramnya ini karena ujian. Jadi unsur tauhid dalam babi dan alkohol, contoh dua aja ya, ini adalah faktor ujian. Sejauh mana, setinggi apa tingkat kepatuhan seseorang terhadap larangan itu. Nah, kemudian medis menyusul, medis mempelajari, yang pada akhirnya medis mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan hasil kesimpulan analisanya bahwa ternyata ya, alkohol itu tidak baik untuk dikonsumsi kecuali untuk keperluan medis ya. Nah, jadi alkohol itu tidak baik secara medis, haram secara syar'i. Karena memang efek madaratnya luar biasa. Nah, kemudian tetapi alkohol ini tidak najis. Ini yang mungkin agak baru ya, maksudnya bukan agak baru, ini yang baru. Sebagian besar orang mungkin baru mendengar. Alkohol itu haram diminum, tetapi tidak najis. Kenapa alkohol haram diminum? Karena memang satu, karena ujian perintah Allah, yang kedua karena memang secara medis tidak baik. Tapi tidak najis. Kenapa tidak najis? Alkohol itu umpamanya dibuat dari fermentasi tape ya, tape bisa jadi alkohol tape. Dari mana unsur tape jadi najis? Singkong jadi tape jadi alkohol. Itu tidak ada perjalanan menjadi najisnya. Perubahan tape menjadi alkohol itu memang membuat unsur kimianya memang berubah, tetapi unsur syar'inya tidak berubah. Makanya kalau kita makan tape yang ada airnya itu halal, tetapi pas berlebihan itu jadi haram. Tapi kalau makan air tapenya yang sudah mengandung alkohol itu jadi haram. Itu tipis sekali memang, tetapi tidak najis. Makanya kalau Anda atau saudaraku menggunakan parfum yang ada alkoholnya, sebenarnya tidak ada masalah. Karena alkohol itu haram diminum tapi tidak najis. Seperti halnya anjing ya. Ini anjing, banyak perbedaan pendapat tentang anjing. Tapi kami meyakini bahwasanya yang najis dari anjing
itu adalah air liurnya. Hanya air liurnya. Ini perbedaan pendapat, ada khilafiyah, tidak ada masalah lah. Anjing itu yang najis air liurnya, sedangkan dagingnya itu tidak najis, tetapi haram dimakan. Gitu. Sekali lagi, menurut kami tim Raja Wali, anjing itu najis air liurnya. Kalau kita kena berarti harus dibersihkan dengan, kalau Imam Syafi'i berpendapat 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu, atau lihat dengan tanah lah. Nah, kalau kita terkena air liur anjing, maka harus disucikan karena itu najis mughalladhah. Yang lain berpendapat najisnya itu bulunya kalau basah, tapi kami menggarisbawahi hanya air liurnya. Nah, air liurnya anjing itu yang najis, tapi dagingnya tidak najis, tapi haram. Itu loh. Daging anjing haram tapi tidak najis. Air liur anjing najis dan haram. Itu terkait hal itu, karena hal ini dianggap sepele tetapi dalam kehidupan sehari-hari menjadi apa ya, kadang-kadang membingungkan. Seperti halnya alkohol dalam parfum itu kan membingungkan, sehingga banyak orang yang kemudian menarik diri, nggak mau pakai alkohol yang berparfum karena itu najis, padahal tidak najis tapi haram diminum. Jadi kalau menggunakan parfum jangan dimasukkan ke mulut, nanti bisa mabok. Gitu. Itu terkait dengan masalah alkohol. Jadi alkohol itu haram diminum tetapi tidak najis untuk digunakan, karena unsur pembuatnya tidak ada yang najis. Tape itu tidak najis. Dari fermentasi anggur juga tidak. Anggur tidak haram. Tidak haram, tidak najis. Haram karena perubahan unsur kimia menjadi memabukkan, tetapi tidak najis, kecuali kalau alkoholnya dicampur dengan tai apa gitu jadi najis. Demikian terkait dengan alkohol ya, dengan barang-barang yang haram dan halal. Semoga kita selalu terlindung dari hal tersebut. Tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.